Mungkin sebelum dimulai, rekan-rekan yang dari luar di dalam semua saja. Monggo, biar berkah. Masih ada yang kosong nih banyak. Monggo Pak, masuk saja. Monggo, bismillah. Bagaimana kita belajar menghidupkan majelis taklim. Jadi Nabi ini ketika ada majelis taklim, Nyun Sewu, ketika nggak suasana aman, duduknya merapat-rapat. Nah, jangan sampai ada waktu yang kosong. Monggo Pak, bapak-bapak khususnya yang masih di luar, masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna marasida umurina wa a'idna min anfusina wa min syai'i a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah, man ahya sunati faqad amani wa man abani kana fil jannah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, Ketua Muhammadiyah Magetan, para kiai, para ustadz, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kita manusia. Dialah Allah yang memelihara kita manusia. Dialah Allah yang memberikan rezeki manusia. Dialah Allah yang menghidupkan, yang mematikan kita. Dialah Allah pemilik surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita dalam suasana agama, dalam suasana majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, majelis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat. Bahkan kata ulama, ahli majelis seperti ini, nama-nama kita, bahkan nama orang tua disebut-sebutnya Allah di majelis para malaikat. Dan yang lebih dahsyat lagi, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir yang mengingat Allah, ahli majelis dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ada kisah seorang pemuda, Pak. Pemuda ini datangnya terlambat di majelis Rasulullah. Maka ketika pemuda masuk, muka Rasulullah berubah seperti marah. Tetapi setelah majelis taklim selesai, Rasulullah begitu senangnya, gembiranya. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa ketika pemuda tadi datang kok nampak begitu marah? Tapi setelah selesai majelis, begitu senang gembiranya engkau ya Rasulullah. Maka baca Rasulullah yang mulia, hai sahabatku, pemuda tadi datang membuat dosa yang sangat besar. Berkah majelis taklim, dosa-dosa pemuda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama beritahu yang mulia, dua langkah yang diharamkan daripada neraka jahanam. Yang pertama, langkahnya orang-orang yang ke masjid, Pak, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, langkahnya orang yang bersilaturahim kados panjenengan niki, langkah dua ini haram neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur hari yang mulia, kita diuji sudah hampir, bukan hampir, 1,5 tahun lebih Pak, diuji oleh Allah perkara makhluk yang namanya corona. Corona yang ciptakan sinten? Allah. Yang mematikan sinten? Allah. Syariat sudah kita buat bagus, baik, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dua perkara yang kadang-kadang dilupakan oleh umat, apa? Takwa. Jarang Pak. Sampai lihat vendor-vendor di luar sana, ada enggak takwa, tawakal? Enten? Jarang ada. Gini apa nggih? Takwa kepada Allah. Kerjakan semua perintah Allah, jauh dari Allah. Jangan buat maksiat. Sudah takwa, tawakal. Maka kita berdoa kepada Allah. Ini diuji oleh Allah SWT. Kita ini diuji iman Pak. Maka syariat sudah kita buat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, takwa, tawakal, jangan coba-coba tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita semua yang duduk di sini pasti ingin kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan dunia akhirat. Yang kaya pengen sukses, pengen mulia, pengen selamat, pengen bahagia dunia akhirat. Yang miskin pun demikian. Yang tua pengen bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Yang muda pun pengen kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dunia akhirat. Maka dengan yang dimuliakan Allah SWT, untuk kebahagiaan manusia, kemuliaan manusia, kesuksesan manusia, telah hantarkan Allah agama Islam dengan sempurna Pak. Agama Islam ini dihantar oleh Allah untuk kebahagiaan para panjenengan, untuk kemuliaan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kejayaan dunia akhirat. Apa itu agama? Seluruh perintah Allah, sunnah Nabi agama. Sholat agama, puasa agama, zakat agama, sedekah agama, majelis taklim, majelis ilmu agama. Surah syariah yang ada Rasul agama. Perkataan, perbuatan, pemberian Rasul agama. Surban ini enggak agama Pak. Nabi sudah janji pada kita Pak. Man ahya sunati faqad ahbani wa man abani kana fil jannah. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, kata Nabi, bukti cinta padaku. Dan barang siapa cinta kepada akan bersamaku dalam surga. Apa wujud cinta pada Rasulullah? Muamalah, muasyarah, hubungan akhlak yang ada Rasul dalam kita. Surah, sirah, sarirah yang ada dalam Rasulullah ada dalam kita. Belajar Pak. Maka ini nyunyun sewu, saya pakai surban ini belajar mencintai Rasulullah. Apalagi subhanallah, nanti tanggal 19 sudah Maulid. Wujud cinta kepada Rasulullah sekalian dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat agama, puasa agama, zakat agama. Terutama perkara salat, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama perkara salat. Nabi pesan sama kita, ittaqullah habis sholat, ittaqullah habis sholat, ittaqullah habis sholat. Takutlah kepada Allah dalam perkara sholat, takutlah kepada Allah dalam perkara sholat, takutlah kepada Allah dalam perkara sholat. Nabi sabdakan, as-sholatu khairul maut. Sholat adalah sebaik-baik amalan yang sudah ditetapkan Allah untuk hambanya. Derajat tertinggi amal sholat. Baik buruknya kita ini tergantung sholat kita. Sholat ini induk daripada amal, Pak. Tadi di Polres taklim pagi, Pak. Jadi kami di Polres ini tiap zuhur, subuh kita buat taklim.
Minimal kita bacakan satu hadis. Jadi sabda Nabi, orang yang berwudu membasuh muka, tangan, mengusap kepala, kaki, telinga, kemudian melaksanakan sholat fardu, Allah akan ampunkan dosa-dosanya dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Ini kata Nabi, Pak. Wudu yang kita kerjakan, kemudian kita sholat fardu, sekalian, akan menggugurkan dosa-dosa kita yang kita buat oleh mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita. Ada yang mulia, kata Nabi, Pak. Hari ini banyak bermain-main atas perkara sholat. Di tahanan Polres, Pak, itu kurang lebih 30 orang. Ada yang mencuri, ada yang berjudi, ada yang menipu, ada yang narkoba. Tidak ada, Pak, yang sholat, apalagi jaga sholat. Tapi mereka itu bersyukur, Pak, diselamatkan oleh Allah SWT. Karena cintanya, sayangnya Allah pada mereka. Di Polres kita buat program sholat berjamaah, kita buat program puasa sunnah Senin Kemis, Pak. Itu cintanya sayang pada mereka. Bagaimana kalau dia dibebaskan, diistirahatkan oleh Allah dalam kemaksiatan? Ketika saya tanya, coba tuan-tuan sekalian, kalian ketika hidup bebas di sana, ada kan sholat aja ke sana? Tidak ada. Ada kalian puasa di bulan Ramadan full 30 hari? Nggak ada, Pak. Contoh nyata, Pak, itu, Pak. Belum lagi lapas. Kalau di sini mungkin 300-an orang, Pak. Kami buat program juga situ. Sama kondisinya, Pak. Maka bersyukur. Diselamatkan oleh Allah, ditangkap oleh Allah. Maka bagaimana kita ajak mereka taat kepada Allah SWT. Ini perkara sholat, ada yang mulia. Karena pentingnya ini perkara sholat, ada yang mulia. Karena sholat ini kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hari ini banyak saudara kita bermain-main. Lah, sholat ini bagaimana supaya mengefek, Pak? Ada ruh diterima oleh Allah. Sholat sebagaimana perintah Allah sunnah Nabi. Wa aqimus sholat wa tuzakah warka'u maraki'in. Dirikanlah sholat, kata Allah. Bayar zakat, kalau rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita suruh berjamaah. Khususnya saudara-saudara kita laki ini, wajib hukumnya sholat berjamaah. Kecuali uzur, kata Nabi, sakit atau takut. Bagaimana dengan wanita? Sebaik wanita sholat di rumahnya, di kamarnya. Walaupun wanita tidak dilarang ke masjid kalau bisa menjaga daripada fitnah. Tapi wanita di paling mudah, maka rumah-rumah kita, Pak sekalian, saya lihat rumah kita ini besar-besar, kamarnya banyak. Buat satu kamar musola, Pak. Untuk ibadah istri kita, anak perempuan kita. Untuk sholat-sholat sunnah kita di rumah kita. Sehingga rumah kita ini akan bercahaya ketika amal agama wujud. Sebagaimana bintang di langit, kata ulama. Bagaimana rumah kita ini, Pak sekalian, hidupkan agama. Istri kita, anak perempuan kita, hidupkan amal di rumah. Kita buat rumah kita taklim di rumah kita. Kita buat taklim di rumah kita sehingga rumah kita hidup suasana agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah perkara sholat. Orang sholat juga, Pak, tapi nggak ngefek lah sholat, kata Nabi. Sholat jangan menurut nafsu kita. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Sholat di awal waktu, sholat tepat pada waktunya. Hayya 'alal sholat. Inilah waktu sholat. Sholat di awal waktu tepat pada waktunya.
Maka kita jangan bermain-main atas perkara sholat, Pak. Selamatkan sukses kita tergantung sholat kita. Sholat ini induk daripada seluruh amal. Sholat sebagaimana perintah sudah Nabi. Rasulullah sudah dijamin surga, diampuni dosanya oleh Allah dalam keadaan sakit parah, dipapah sahabat. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan sahabat. Dalam keadaan sakit, Pak. Bagaimana dengan kita yang mulia? Maka untuk sekalian, saya mengajak diri saya penjenengan semua Bapak sekalian, bagaimana waktu sholat ini kita pegang, Pak. Orang yang datang ke masjid sebelum azan, pada saat azan, setelah azan, nggak sama nilainya. Nggak sama, Pak. Jadi ulama beritahu wudhu saja, Pak, kata ulama. Wudhu sebelum azan, pada saat azan, setelah azan, nggak sama nilainya, Pak. Tergantung mujahadah, kesungguhan kita dalam amal, Pak. Jadi kata ulama, orang yang berwudu sebelum azan dikumandangkan, kelak nanti di akhirat wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Orang yang berwudu pada saat azan dikumandangkan akan bercahaya sebagaimana bintang di langit. Dan orang yang berwudu setelah azan dikumandangkan bercahaya juga, tapi kelip-kelip seperti bintang. 3 cahaya matahari lah sumber daripada kehidupan maksudnya. Kita jaga, Pak. Tidak sama, Pak, kesungguhan kita kepada Allah. Hayya ala sholat, Allah panggil kita. Yang profesi petani mandek, lenggarap sawah, tunaikan hak Allah. Pedagang tutup toko, tunaikan hak Allah. Profesi pegawai negeri, pegawai kantor, mandek, tunaikan Allah, hak Allah. Pasti Allah akan tunaikan hak kita. Hari kan tidak hari ini, Pak. Azan dikumandangkan, petani sibuk macul di sawah. Azan dikumandang, pedagang sibuk jualan. Azan dikumandang, kantor sibuk bekerja di kantor. Berapa orang yang dipanggil Allah datang, coba? Ini manusia yang dipanggil Allah tidak datang, ini tanpa uzur. Manusia paling sombong, paling angkuh di hadapan Allah SWT. Saya, Pak, dipanggil Kapolres. Pak Kabak, ngadep saya setengah 12. Berani saya datang jam 1, jam 2. Apalagi dia menjanjikan dunia. Pak Kabak, ngadep saya. Saya akan kasih jabatan lebih baik dari sekarang. Jam 11 datang. Setengah 11 saya sudah datang. Tapi Allah yang ciptakan Kapolres, Pak. Sekarang ini jam 11, 20 sekian menit panggil kita. Hayalah sholat. Kemana kita? Masya Allah. Ini yang terjadi, Pak. Dan kata ulama, orang yang mengulur-ulur waktu sholat mendekati dosa besar. Jangan main-main, Pak. Sholat di kendaraan kita masuk surganya Allah. Bagaimana kalau kendaraan kita tidak jaga, Pak? Kita punya sepeda motor. Untuk wirawiri ke sana, untuk operasional kita. Kita nggak peduli. Olinya tidak pernah diganti. Onderdilnya mungkin tidak pernah diganti, sudah tua, kayak pelele. Maka akan mencelakakan kita ketika kita gunakan, Mas sekalian. Begitu sholat, Pak. Kata Nabi, barang siapa menjaga sholatnya, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela, penyelamat dari kabar. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, tidak ada cahaya, pembela, penyelamat dari kiamat. Allah akan kumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Allah akan kumpulkan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini manusia-manusia yang menentang Allah SWT, sombong kepada Allah, menjadi ahli neraka selama-lamanya. Bagaimana menjaga sholat? Waktunya dijaga, Pak, di awal waktu. Caranya dijaga, ulangi, tempatnya dijaga. Di mana azan dikumandangkan? Di masjid, di mushola, di mana azan dikumandangkan? Caranya dijaga berjamaah. Orang yang berwudu dari rumah, Pak, kemudian berangkat sholat berjamaah ke masjid, ikhlaskan Allah, setiap langkah gugur dosa.
Setiap langkah naik derajat. Setiap langkah memberikan pahala. Orang yang sholat berjamaah 20 derajat, 27 derajat pahalanya. Bersama dengan aminnya para malaikat, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah SWT. Sholat yang ngomongin orang boleh, tetapi rugi Pak. Sholat di rumah 1 derajat, ya kalau benar. Pahala ke masjid nggak dapat, pahala masjid nggak dapat, pahala jamaah nggak dapat. Masya Allah. Ini butuh dilatih Pak. Dan ulama beritahu kalau kita ini menjaga sholat tadi Pak, sholat kita jaga Pak. Waktunya dijaga, tempatnya dijaga, caranya dijaga. Yang pertama Allah akan memberikan keberkahan kehidupan dunia dari kesempitan Pak sekalian. Karena kata Nabi, sholat ibarat kepala dalam badan kita Pak. Di dunia Allah akan selamatkan kita kalau kita jaga sholat. Subhanallah, di akhirat ada kehidupan kubur. Kehidupan kubur 40.000 tahun. Orang yang menjaga sholat, Allah akan selamatkan dari sisa kubur. Kubur akan meluas sejauh mata memandang. Kubur menjadi taman-taman surganya Allah SWT. Perjalanan kubur selesai, Allah akan mudahkan melewati sirat. Perjalanan sirat 1500 tahun. Tipisnya 7 bulan rambut kita. Orang yang menjaga sholat tadi, kata ulama Nabi sampaikan, Allah akan mudahkan melewati sirat secepat kilat. Secepat kilat bagaimana kira-kira? Di depannya, di bawahnya neraka jahanam. 1500 datang, sebagian naik, terus turun. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia sekalian. Kemudian lebih dahsyat lagi subhanallah, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Selamat Pak. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang yang menjaga sholat masuk surga tanpa hisab, tidak ditanya-tanya lagi. Allahu Akbar. Kalau sholat kita baik, kita jaga Pak, maka seluruh amal yang kita buatkan akan terjaga Pak. Sekarang kita latihan sholat kita nih Pak. Coba kita jujur sekarang. Allahu Akbar. Apa yang kita ingat? Kita latihan terus. Perbaiki zahirnya sholat. Perbaiki batinnya sholat. Hari-hari kita ini memperbaiki sholat kita Pak. Maka ada yang dimuliakan Allah. Kita harus paham juga. Jangan-jangan kita selama ini nggak paham apa maksud tujuan sholat. Kalau kita nggak paham, petaka juga. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, arti maksud tujuan sholat, wujud ketaatan kita kepada Allah dalam sholat. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat yang kita kerjakan di 5 waktu, sholat sunnah, itu wujud taatnya kita kepada Allah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita jaga wudhu. Kita jaga kesucian kita. Bagaimana di luar sholat dalam kehidupan kita. Jaga wudhu kita. Seorang sahabat Bilal yang mulia. Sebab menjaga wudhu Nabi sampaikan Bilal masih di dunia. Tumpahnya sendalnya sudah terdengar di surganya Allah SWT. Jadi maksud tujuan yang sholat kita kerja, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita jaga kesucian wudhu kita. Kita jaga Pak wudhu kita. Kalau kita mohon maaf buang air kecil atau batal wudhu, segera wudhu. Kalau ada kekuatan sholat sunnah, batal wudhu. Di dalam sholat kita tutup aurat, jaga aurat. Bagaimana kita tutup aurat, jaga aurat dalam kehidupan sehari-hari Pak sekalian. Walaupun aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut, tapi bagaimana kita sempurna kita tutup kita. Bagaimana aurat wanita, Masya Allah. Aurat wanita ada garis takwa, ada garis fatwa. Jadi wanita full purga, garis takwa.
Nyun sewu nyun papunten. Aurat wanita ini seluruh tubuh, kecuali muka dan tangan dalam sholat. Muka dan tangan dalam sholat. Sekarang bersyukur Pak, berkah COVID ini Pak. Di mana-mana perempuan tutup mukanya. Kita boleh. Jadi kita yang laki-laki yang matanya nggak terjaga, alhamdulillah terhindar. Nah, ibu-ibu sudah latihan 1,5 tahun tutup muka penjena, nanti bagaimana tutup full? Karena wanita, istri hanya untuk suaminya saja, lebih ada. Di dalam sholat kita jaga pandangan, tunduk pandangan, Pak. Di luar sholat dalam kehidupan, jaga pandangan kita, tundukkan pandangan kita. Bagaimana mata kita ini kita buat sebagaimana di dalam sholat kita tunduk pandangan. Tujuannya di luar sholat dalam kehidupan sehari-hari, jaga pandangan kita, tundukkan pandangan kita. Allahu Akbar. Kalau hari ini laki-laki, wanita jaga pandang, tidak ada perselingkuhan, tidak ada prostitusi, ada. Kenapa terjadi? Karena mata tidak dijaga. Mata tidak dijaga. Di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Di luar sholat dalam kehidupan sehari-hari baca Al-Quran. Jangan nggak baca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim. 3 huruf 30 kebaikan. Baru alif lam mim. Di dalam sholat kita baca Al-Quran Pak, Bu. Maksud tujuan sholat, di luar sholat baca Al-Quran. Tiada hari tanpa tidak baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kita katakan, yang belum bisa belajar, walaupun kita membaca terbata-bata, ada kesulitan kata Nabi 2 pahala. Pahala mujahadah, kesulitan mau belajar, pahala bacaannya. Allahu Akbar. Di dalam sholat kita minta mengharap bergantung hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Di luar sholat dalam kehidupan sehari kita mengharap bergantung, berdoa hanya kepada Allah. Meminta mengharap hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kalau hari ini kita Masya Allah meminta mengharap tidak bertawasul kepada Allah dan Rasulullah. Kalau bahasa kencengnya bisa terima syirik. Bagaimana dengan makhluk sama manusia? Memberi. Tinggalkan meminta-minta, memberi. Memintanya kepada Allah. Memberi, wah, sedekah. Maka tiada hari tanpa tidak sedekah. Sedekah itu bukan harus uang, oh tidak. Kita berbuat baik pada orang, menolong orang, sedekah juga. Zikir sedekah juga. Sedekah akan menyelamatkan kita Pak, dari segala masalah. Meminta, mengharap, bergantung kepada Allah dalam sholat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, Allahu Akbar. Bagaimana di sholat kita mengagungkan hanya kepada Allah. Di dalam sholat tebarkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam kehidupan sehari-hari tebarkan salam kepada seluruh saudara muslim kita. Dan kita ini duluan tebarkan salam orang yang lebih awal, lebih mulia daripada orang yang menerima salam. Assalamualaikum 10 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi 20 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 derajat. Masuk rumah salam, keluar rumah salam, jumpa istri salam, jumpa anak salam, jumpa teman salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 derajat. Salaman berjabatan tangan, gugur dosa kedua sebelum terlepas. 2. Senyum sedekah.
Mulai hari diamalkan Pak. Salam, jabat tangan dengan mahramnya, jangan dengan istri orang lain. La ilaha illallah. Senyum, sedekah, 3 derajat pahala. Salam, jabatan tangan, senyum, sedekah. Allahu Akbar. Maka amal dalam sholat tadi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tebar salam jangan nunggu. Nah, misalkan kita komandan nih, jumpa anggota kita nih, siapa duluan? Saya gitu juga. Ada anggota Assalamualaikum. Jangan kita gaya pula lagi. Itu akan kesombongan, keangkuhan dari manusia itu. Pura-pura nggak lihat pula anggota itu. Padahal kita lihat duluan. Maksudnya biar anggota kita yang salam duluan. Salam itu melembutkan hati, menghancurkan kesombongan, keangkuhan. Allahu Akbar. Ini amalan kita Bapak sekalian. Sampai jam berapa nih Pak? Gak apa-apa sampai jam 9 itu agomo. Kita ini gak agomo jadi dibatasi. Nonton TV mereng-mereng, nonton bal mereng-mereng. Gak agomo dibatasi. Mboten iki Pak, yen sewu. Sekarang jam berapa? Hah? Oh, masih lama itu. Khusus ibu-ibu dengerin. Penjara pun tegang. Kalau sampean nyun sewu yang ngasih ngaca agama ulama kiai biasa niku, ustadz biasa. Saya bukan orang alim, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, tapi saya dai. Karena kita semua ini mendapatkan gelar dai dari Allah. Kuntum khairummah urijat dinas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ini kata Allah. Kalian ada sebaik-baik umat kita, ini sebaik umat Pak. Yang diciptakan Allah, yang diturunkan Allah, yang untuk semua manusia. Untuk apa? Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita semua ini dai-nya Allah. Yang ibu-ibu dai-nya Allah. Kita ini kalau dai gelar kita semua, tapi alim tertentu, ustadz tertentu, kiai tertentu. Saya dai. Ampun salah nih. Karena gelar ini semua dan kita punya kewajiban untuk dakwah. Semua manusia kata Allah untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT. Dialah orang-orang yang beruntung. Yang saya nih sekarang gantian ibu-ibu. Ibu Nabi Rasul dari seorang wanita. Pertama kali yang menerima agama wanita. Pertama kali yang syahid wanita. Maka kata Nabi, sebaik-baik perhiasan dunia wanita solehah. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita solehah, kata Nabi. Masya Allah. Apa perhiasan dunia? Nggih, dunia niki ada emas, berlian, macam-macam. Tapi wanita solehah lebih baik dari itu semua. Wanita ini luar biasa. Apa ciri-ciri wanita solehah ahli surga? Menjadi ratu-ratunya bidadari. Ratu bidadari, komandannya bidadari. Bapak-bapak kita ini Pak, ini kata ulama, sekarang ditunggu 2 juta bidadari surga. 2 juta bidadari surga, Masya Allah. Ya apa kira-kira ini? Maka jangan sampai kita nggak ke surga, kecewa dia nanti dengan kita. Udah ditunggu-tunggu, nama kita digadang-gadang, kok gak ono jenenge. Tapi ada kendaraannya masuk surga. Apa? Iman dan amal soleh.
Ya ayyuhalladzina amanu wa aminu ulaika asyabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dialah penghuni surga selama-lamanya. Iman lurus kepada Allah, amal soleh, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Sebaik-baik perhiasan dunia, wanita soleh. Apa ciri-ciri wanita soleh? Pertama, menjaga sholat di awal waktu. Hayya ala sholah, wanita solehah sudah di atas sejadah. Karena wanita punya tamu, tidak diundang, pasti datang, gak bisa ditolak. Jangan sampai sibuk dengan perkara keperluan, waktunya sholat tiba, belum sholat, masalah sekali dari sholat tinggalkan, bagikan kehilangan seluruh keluarga dan seluruh hartanya. Sekali sholat kita tinggalkan. Maka ciri wanita soleh ahli surga, jadi ratunya bidadari, menjaga sholat di awal waktu. Hayyalah sholat sudah di atas sejadah, tinggalkan semua keperluan. Tinggalkan urusan dapur jenengan. Karena wanita punya tamu. Jangan ngulur-ngulur waktu tamu datang, masalah penjenengan. Yang kedua ciri wanita soleh, tutup aurat dengan sempurna. Ada garis takwa, ada garis fatwa. Monggo. Jangan sampai wanita nggak tutup aurat, diperintah Allah. Jadi ulama sampai seorang wanita yang tidak tutup aurat, baik garis takwa, garis fatwa, hakikatnya wanita telanjang dia. Satu helai wanita rambut diperlihatkan oleh laki-laki bukan mahramnya, diharamkan mencium harumnya surga. Satu helai rambut. Berapa banyak saudara-saudari, ibu-ibu yang rambutnya dibuka, beribu-ribu rambut. Maka ibu-ibu punya tugas tanggung jawab, kalau ada wanita masih telanjang, dengan bil hikmah, dengan kasih sayang, dakwah. Sampaikan. Saya juga gitu, Pak. Saya datang anggota Polwan, banyak yang nggak pakai tutup aurat. Oh, sehari-hari saya ingatkan, hari-hari saya ingatkan. Alhamdulillah. Ada sebelum saya datang ke sini anggota saya 2 Polwan. Biasa anggota itu bertanya, Pak Kapak tuh bagaimana itu? Tanya dengan rekannya Bojonegoro, karena saya di Bojonegoro sana. Si penting begini tutup aurat. Alhamdulillah Pak, sebelumnya telanjang dia. Saya datang sudah tutup aurat, nggak pusing-pusing lagi saya. Masya Allah, itu dahsyatnya agama Pak. Dari jauh saja sudah didengar. Yang ketiga ciri wanita soleh, istiqomah membaca Al-Quran. Jangan sampai ibu tuh nggak baca Al-Quran. Kalau nggak bisa panggil ustazah, jangan ustaz dipanggil. Nanti sampai dulu ustaznya jatuh cinta pula, masalah. Ini banyak juga kejadian, banyak ustazah kok, kenapa nggak ustazah? Sampai bebas bicara di sana. Mau bicara soal kewanitaan bebas di sana. Boleh nggak ustaz ngajar? Boleh, kalau ada hijabnya. Kalau nggak ada, banyak kejadian. Santri ibu-ibu jatuh cinta sama ustaz. Ustaz jatuh cinta sama santri. Kenapa? Karena nggak dijaga hijab tadi. Meremeh-remehkan. Setan ini, Masya Allah. Setan ini hari-hari ngikutin kita, menggoda kita, ingin menghancurkan kita. Bagaimana caranya kita jaga? Pakai hijab boleh kok. Nah, ini kejadian Pak. Saya Banjun Sewu. Ketika saya pindah dari Banda Aceh, di Industri Polda Jatim saya tinggal di masjid Pak, di Al-Falah Darmoni, depan kebun binatang Surabaya. Saya tinggal 1 tahun di situ. Takmirnya bingung juga lihat saya. Pak Takmir, ada kamar nggak di situ? Ada apa Mustafa? Sampai tinggal di masjid. Yang benar sampai. Iya, subhanallah. Saya dikasih kamar Pak. Macam imam besar saya di situ, padahal nggak ada, cuman tinggal di situ. Berkah Pak.
Saya tinggal situ nggak mungkin 5 waktu tertinggal salat berjamaah, nggak mungkin. Masjid di rumahnya Allah Baitullah, Pak. Apa kata Nabi? Man alifal masjid alifalullah, kata Nabi. Orang yang cinta sayang kepada masjid, Allah akan cinta sayang kepadanya. Apa wujud cinta sayang kepada masjid? Ahli masjid, buat amal masjid. Apa amal masjid? Dakwah ilallah harus hidup di masjid. Taklim wa taklum harus hidup di masjid. Zikir ibadah 5 waktu ada jamaah salat di situ. Khidmat masjid, melayani tamu masjid. Itu cinta kita pada masjid. Ini Mas sekalian, saya tinggal di sana Pak, di masjid. Saya sampaikan situ hidup Pak, alaqah ilmu, tajwid Al-Quran macam. Ada ustadznya ngajar sama santri ibu-ibu. Ibu-ibu sana ada kelas atas, menengah, biasa. Saya lihat ibu-ibu tuh mobil berderet, ya namanya kota besar. Saya bilang Ustaz, sampai nggak takut ya? Takut apa Ustaz? Itu nanti kalau santrimu seneng baikku ya apa? Kamu bisa jaga pandangan? Saya bisa. Ya, santrimu bisa jaga pandangan nggak? Terduduk dia Pak. Betul kejadian. Santriwatinya tuh ibu-ibu. Ketika GC-an sama suaminya, delok ustadz rada ganteng, suaranya apik, delok. Batin. Nek bojoku kaya ustadz iki ngene udah seneng uripku. Dosa lagi lho. Dolim sama suaminya. Padahal suami ini pintu surga seorang istri. Perempuan paling mudah masuk surga sepanjang taat pada suaminya, suaminya taat pada Allah dan Rasul. Paling mudah perempuan masuk surga. Ingat Bu, suami penjenengan adalah pintu surga penjenengan. Jangan main-main. Sepanjang suami taat pada Allah dan Rasulnya. Istiqomah baca Al-Quran. Yang keempat ciri wanita saleh ahli surga, berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyayangi suami, berlemah lembut pada suami, jaga harta suami. Setiap hari minta maaf kepada suami. Pak, jujur Pak, ada nggak istri jenengan setiap hari minta maaf? Ada nggak? Ada nggak Pak? Gedek. Nah, ini jujur. Mana yang paling muda ini sini nih? Paling muda yang sudah punya istri. Nah ini Mas ini yang depan nih. Jujur, ada istri menjenengan tiap hari minta maaf? Enggak. Allahu Akbar. Piye kira-kira? Ingat, ridho suami ridho Allah, murka suami murka Allah. Sepanjang suami taat pada Allah dan Rasul. Fir'aun kurang apa Bu? Ya apa jatah Fir'aun? Tapi Asia ini Masya Allah taat pada Allah, dijaga oleh Allah, tidak disentuh oleh Fir'aun. Bayangkan Fir'aun, suami kita bukan Fir'aun, kok awal itu gak taat? Coba, Asia itu istri Fir'aun, Masya Allah, dijaga oleh Allah. Berkhidmat kepada suami, melayani suami, menyayangi, menghormati suami, berlemah lembut pada suami. Kata ulama, seorang istri yang mencuci pakaian suaminya, celana dalamnya suaminya, baju suaminya, setiap air yang jatuh dari gugur baju celana dalam suaminya menggugurkan 2000 dosa, berikan 1000 kebaikan. Mas, baju sampean yang nyuci sini? Pembantu, istri, alhamdulillah. Ini istri nggak paham dia, punya mesin cuci, punya pembantu, dia duduk moles-moles lambe itu, berhias saja. La ilaha illallah. Ambil celana dalam suaminya cuci, sarangnya diambil dicuci. Ambil itu, walaupun kita mohon maaf ekonomi ada, uang ada mesin cuci, ada pembantu, ambillah baju atau celana suami cuci. Apalagi subhanallah, pembantu, mesin cuci, iki aja mbok cuci, iki aku sik nyuci. Allahu Akbar. Sambil nyuci sambil zikir Bu,
doain suaminya, ben suaminya ini taat pada Allah, cinta sang suami, tidak mengkhianati daripada istri, kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Doakan dia. Kata ulama, ini Allah halam nih, Masya Allah. Seorang istri yang memijat-mijat suaminya tanpa disuruh, Allah berikan pada 7 tolak emas. 1 tolak emas 12 gram. 7 kali 12 berapa mas? 7 kali 12 berapa? 84 gram tolak emas. Tak tekoi meneh, sampean sak dipijeti bojone. Kadang-kadang nyari jaluk tok atau nek tanggal 6 pijeti bu tanpa disuruh kasih tolak emas, kalau disuruh tolak perak. Bu aku kesel macul pijet ono. Iya pak, baru dikongkon agi mejiti karo ra dikongkon mesti gak padha. Pak Dini kok senyum terus, sampean dipijeti loh. Boten. Piye iki bojo-bojone iki ora dome. Coba yang istiqomah dipijeti istrinya angkat tangan. Loh, kok ono iki? Yang saya, ini istrinya di belakang. Ada istrinya belakang? Alhamdulillah, sudah mendengar praktek. Pulang praktekkan. Maka di rumah kita hidupkan taklim. Bapak moco misalkan kotaman sholat, kotaman sedekah, istri anak ngrungokke. Setelah baca taklim, pasti istri minta maaf suami, anak minta orang tua, terjadi di majelis taklim. Kita hidupkan taklim tapi nonton TV, nggak mungkin hidup maaf-maafan. Dan nonton bola maaf-maafan, nggak mungkin. Dan nonton sinetron maaf-maafan, nggak mungkin. Justru nonton sinetron masalah. TV nih bu Pak, ini jauh loh. Majelis dunia kecil maksiat yang masuk rumah kita. Saya sudah 18 tahun nggak ada TV di rumah saya. Nonton sinetron, istri kita, bintang film isek laki kok ganteng men. Delok sampean keplek elek. Bojoku kok ireng elek untune mblegaju. Pudar cintanya lagi. Sebaliknya gitu juga. Suami ndelongop nonton sinetron, sinetronnya bintang filmnya wanita cantik. Delok bojo sampean mumet sampean. Makanya maksud tujuan sholat tadi diamalkan. Ngapain kita lihat TV? Ya mungkin ada yang bagus, misalnya apa ya, ada dakwah situ atau. Tapi saya yakin pasti yang lain akan terlihat. Ada habis dakwah, ada iklan. Iklannya wong wedok ayu pisang. Drongop sampean. Insyaallah hancur iman kita. Ini kita nggak sadar, Pak. Allahu Akbar. Nanti boleh bapak-bapak semua ini kunjung ke rumah saya. Ada apa di rumah saya sana? Nanti kalau nggak lihat TV dan kita nggak tahu perkembangan dunia, Masya Allah, salah besar itu. Mulai hari ini pelan-pelan, pertama lihat TV hanya ngaji saja. Mulai besok langsung mati musyawarah, Pak Bu serasa nonton TV ngaji ya mbak taklim. Allahu Akbar. Hidup kita nggak lama Pak, 67 selesai Pak. Apa yang akan kita bawa? 2, iman lurus, amal soleh, lain tidak ada. Mau ngapain kita coba? Susah sebentar di dunia, senang sebentar di dunia, bahagia sebentar, susah sebentar, kaya sebentar, miskin. Nggak lama, 60 selesai Pak. Kita laki-laki cari harta benda juga jembalik, pergi pagi pulang malam, punya sawah, punya rumah, mati jebret, selesai. Serah terima kepada ahli waris. Serah terima Pak, habis sudah. Kalau anak kita taat, alhamdulillah. Kalau enggak, nggak rebutan, kita ngasih bom waktu pada keluarga kita. Yang kelima, biar aja jam 9 kita baru pulang. Saya nggak mau lihat itu dibalik itu jamnya.
Ada lagi kultum, kuliah 7 menit, baru pembukaan rampung. Agama saya tenanan, menjaga wajah dalam agama, yang nyelamat kita sama agama, Pak. Agama kendaraan surga, Pak. Kok dolanan awake dhewe, Masya Allah. Saya kalau ngopi kayak gini nih senang, Pak, berjam-jam sama mau. Apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Ini ngopi cangkruan di kedai kopi 3 jam kuat. Masya Allah. Tapi bicara agama, ngulet kono, ngulet ini. Untung ada kursi, ada senderan nih. Kalau nggak ngulet, orang ngulet ini suwe meni. Yang kelima, mendidik anak-anak secara sunnah. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara istinja, yang hari-hari kita kerja. Didik anak-anak kita secara sunnah. Makan bagaimana? Duduk, pegang tangan kanan, bismillah, makan alhamdulillah. Orang yang makan minum dengan tangan kiri orang yang sombong. Orang yang sombong diharamkan mencium harumnya surga. Makan minum duduk dengan tangan kanan, bismillah, lihat makan minum. Man tamassaka bisunati inda fasyati ummati falau ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, kata Nabi, pahala 100 orang mati syahid. Ada riwayat orang 1 mati syahid. 1 sunnah, Pak. Makan kita hitung sama-sama. Berapa sunnah? Duduk 1, pegang tangan kanan 2, sebelum minum dilihat 3, sebelum minum doa bismillah 4, 1 gelas minimal 3 tegukan 5, habis minum alhamdulillah 6 sunnah dalam minum kali 100, 600 orang mati syahid. Kaya raya kita ini, Pak. Maka betul kata Allah, janji Allah betul, Pak. Surga itu amal soleh, modalnya tiketnya lain nggak ada. Ini baru minum, baru makan. Bagaimana orang Islam makan minumnya hari ini? Lebih ngeri lagi di kota sana, nggak tahu saya di Magetan ini. Kalau ada pesta dulu ketika aman, kursi nggak ada, makan minum ngadeg, bual-bual soal dunia. Saya kalau diundang, Pak, salaman pulang. Saya dikasih dunia seisinya, suruh makan minum sambil saya tolak. Ini wujud cinta kita kepada Rasulullah, wujud cinta kita kepada Allah SWT, Pak. Amalkan agama sungguh-sungguh. Ojo main-main, Pak. Allahu Akbar. Didik anak-anak secara sunnah. Kenapa? Karena anak-anak kita dekat pada istri kita. Jadi wajar, Pak, kalau anak-anak kita ini dekat sama istri kita. Wajar, Pak. Coba kita punya anak 3. Siapa yang pertama kasih hadiah sama anak kita itu? Pasti istri kita. Kita mendelok dok. Kenapa? Karena berapa lama istri kita mengandung, menderita untuk anak kita. Allahu Akbar. Didik anak kita secara sunnah, sholatnya suruh jaga. Kalau wanita suruh tutup aurat dari kecil sudah dilatih. Amal agama harus dilatih, Pak. Tanpa nggak mungkin, Pak. Kita dicinta masjid alim harus dilatih, Pak. Kok bisa ngomong? Saya pelaku, Pak. Nyun sewu dulu 2004 sebelumnya dengar aja nggak terkesan saya. Dan saya ini korban tsunami yang Allah selamatkan, Pak. Ini supaya Bapak Ibu tahu. Saya korban tsunami tahun 2004 yang Allah selamatkan dengan keluarga saya. Berapa korban semuanya? 300.000, Pak. Polisi sama ketentek. Kenapa datang di Aceh? Kok nggak di Bali sana? Katanya Aceh ini serambi Mekah. Karena manusia tidak taat pada Allah. Berapa lama konflik terjadi? Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Pak. Apa yang diributkan? Hanya dunia, kekuasaan, lain tidak ada. Hari-hari bunuh-membunuh, gamnya Islam, polisi Islam, tentara Islam, hari-hari ada kalimat Allah, bunuh-membunuh, temu mayat, Pak. Proses perdamaian dibuat, enggak juga sama orang sana tuh. Didatangkan banjir bandang yang maha singkat, habis dulu lantah itu Magetan, Pacitan sana. Tetapi rumah Allah, masjid berdiri dengan tegaknya, Pak. Ini untuk pelajaran kita. Masjid di pinggir pantai, Pak, berdiri dengan tegak kokohnya, Pak. Tapi bangunan rata berkilo-kilo, bahan bangunan sama. Dari semen, dari pasir, dari batu. Kenapa masjid bertegak berdiri? Dijaga oleh Allah.
Begitupun kita kalau ahli masjid Pak, dijaga oleh Allah Pak. Maka mulai hari ini 5 waktu usahakan, upayakan di masjid kita. Allahu Akbar. Yang keenam Bu, ciri mata sudah ahli surga, hidup sederhana, keperluan sederhana, sandang, pangan, papan, kendaraan sederhana, pakaian sederhana, tempat tinggal sederhana, makan sederhana, sandang, papan, pangan sederhana. Habis-habiskan, poya-poyakan, boros-boros atau amal agama. Sederhanakan dalam keperluan, sederhana, mensederhanakan dalam keperluan. Yang terakhir, ciri wanita soleh ahli surga, bekerja sama dengan suami dalam amal agama, mendorong suami di jalan Allah dalam amal agama. Pak, wisatan ke dang masjid, suaminya diingatkan, waktu subuh masih tidur, dengan kelembutan kah diambung, ojo disiram banyu sampai dikampleng mek kowe sampean lho. Dengan kelembutan yang kasih sayang. Harusnya bapak-bapaknya yang ngamal istrinya, wong kita ini pemimpin kok. Tapi kadang-kadang ada suami yang lemah imannya, istrinya jos, imannya kuat. Ingatkan suami dengan lembut dan kasih sayang. Begitupun kita laki-laki Pak, mengajak istri kita dengan kelembutan dan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi monggo Pak, kita di dunia nggak lama, 67 tahun, tetapi 67 tahun ini menentukan sukses dan tidak kehidupan akhirat selama-lamanya. Orang kaya raya, punya jabatan, bukan sukses Pak itu sukses keperluan saja. Siapa yang sukses? Orang yang mati membawa iman, bisa ucapkan la ilaha illallah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa ucapkan la ilaha illallah, surga jaminannya. Maka banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Kemudian kata ulama, Nabi sampaikan zikir la ilaha ada hak-haknya. Apa hak kalimah la ilallah? Kalau ada kemungkaran di depan mata, cegah dengan tangan, kekuasaan, kewenangan, kasih sayang. Gak bisa dengan mulut, nasihat, gak bisa lagi dengan hati. Jadi kalau kita dakwah seperti ini, menegakkan hak kewajiban la ilaha illallah. Demikian, mohon maaf, lewat 15 menit, mergo kula mesake, tak kasih 50, masih banyak lagi yang harus kita sampaikan. Mulai hari ini Bapak sekalian, kalau sudah Allah panggil, jangan coba-coba sampean tidak segerakan, apalagi menyibuk-nyibukkan diri. Waktunya enggak azan, santai-santai, bahasan adzan pura-pura. Ini setan punya kerja ini. Jangan Pak, berakhlaklah baik kepada Allah. Kita hidup di buminya Allah, kita hidup di kolong langitnya Allah, kita makan minum airnya Allah, kita menghirup udaranya Allah. Allah panggil kita, nggak mau datang lagi, masya Allah. Ini Pak sekalian, monggo kan panjenengan, mudah-mudahan hari ini dikumpulkan di taman-taman surga di dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu. Makanlah sebanyak-banyaknya, kata Nabi. Suruh tenanan maksudnya. Ini taman-taman surga di dunia. Nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Lebih dan kurang saya maaf. Yang terakhir, kami mohon dengan segala hormat Pak sekalian, monggo keluar panjenengan menjaga kamtipmas di wilayah kita masing-masing dengan 2 perkara, iman dan amal soleh. Kalau di kampung sampean semua beriman amal soleh,
Kalau di Magetan beriman amal soleh, maka Magetan dijaga oleh Allah. Allah akan berikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. La ilaha illallah. Wujud Kamtibmas akan wujud di daerah kita bukan hebatnya polisi, bukan hebatnya tentara, bukan hebatnya fisik, tidak, tapi hebatnya iman dan amal soleh masyarakatnya. Demikian, lebih dan kurang saya maaf. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten doa mboten iki? Ada doa? Langsung ya. Kita doa sama-sama insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka kullu syai'in qadir. Allahumma nas'aluka imanan kamilah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wa nar. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma aftah lana afwabal khair wa afwabal salamati wa afwabal barakati wa afwabal fiyadi wa afwabal zanati. Rabbi gfiri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu jamaah pengajian pagi yang dirahmati Allah, tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Kompol Muhammad Sugiarto dari Polres Magetan. Mudah-mudahan tidak sekali manfaatnya untuk kita semua. Dan untuk Ahad pagi yang akan datang, yaitu tanggal 24 Oktober, insya Allah pemateri akan disampaikan oleh Ustadz Sukarman STHI dari PDN Ngawi. Udah itu, mari kita akhiri pertemuan atau pengajian Ahad pagi di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.